Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wulan Nur Fitriani dari KPI 5 dengan NIM 010422010024. Di sini saya akan menyampaikan isu dari salah satu SDGs, yaitu terkait tentang air bersih dan sanitasi yang layak. Video ini bertujuan untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah kajian media dan gender. Di Indonesia masih banyak sekali masyarakat yang bergantung pada sungai kotor untuk mandi, mencuci, bahkan buang air besar. Bayangkan, aktivitas mereka dari mencuci baju, cuci piring, tapi juga di sisi lain mereka pakai untuk buang air besar. Nah, contohnya yaitu ada di salah satu daerah di Indonesia, yaitu di Jawa Barat, di Kabupaten Bekasi. Nah, sungainya ini berwarna hitam, dan tentunya sungainya juga kotor, ya, dan pastinya sungai itu juga menjadi aliran untuk pembuangan limbah dari pabrik, karena kita tahu di Kabupaten Bekasi adalah kawasan industri terbesarnya. Tapi tentunya, ya walaupun sungai tersebut kotor hitam masih dipakai oleh warga setempat. Nah, ini bukan hanya sekedar masalah kebiasaan saja, tapi juga akses air bersih dan sanitasi yang masih jauh dari kata layak. Jadi memang masih terjadi ketimpangan akses air bersih ya. Contohnya yaitu di perkotaan, kita bisa dengan mudah mendapatkan air bersih dari PDA. Tapi juga terkadang PDAM juga ada masalah ya. Cuman memang sebagian besar di perkotaan kita bisa mendapatkan akses air bersih dari PDA. Tapi di daerah pedesaan dan pinggiran kota itu masih banyak sekali dari mereka itu mengandalkan sumur yang dangkal dan juga sungai yang kotor atau sungai yang tercemar ya. Nah, di beberapa daerah warga masih buang air besar sembarangan yang sudah tadi saya sampaikan, yaitu di Kabupaten Bekasi ya. Mandi, cuci piring, cuci baju, bahkan berenang. Ada anak-anak yang berenang di sungai kotor itu. Tapi mereka sudah terbiasa. Mereka sudah terbiasa memanfaatkan air sungai kotor itu untuk kegiatan sehari-hari, bahkan untuk kesenangan anak-anak. Padahal kita tahu bahwa itu bisa menimbulkan penyakit. Oleh karena itu, tentunya kita sebagai anak muda atau kita juga harus bisa mengkritisi nih dari permasalahan-permasalahan yang sudah tadi disebutkan. Jadi ada beberapa solusi yang mungkin bisa diterapkan untuk solusi berkepanjangan yang berkelanjutan untuk Indonesia ya. Yang pertama yaitu membangun infrastruktur air bersih di daerah terpencil dan memperbaiki distribusi air. Lalu yang kedua ini bisa menegakkan aturan yang ketat untuk industri agar tidak mencemari sungai. Lalu yang keempat, mengembangkan teknologi pemurnian air sederhana agar masyarakat itu bisa mengolah dari air kotor menjadi air yang bersih. Tentunya itu harus ada pelatihan ya. Dan selanjutnya yaitu kolaborasi karena antara pemerintah, swasta, dan masyarakat untuk mewujudkan sanitasi yang layak untuk semua. Selain itu juga di pedesaan nih, bisa juga pemerintah ini membuat program yaitu satu kampung satu sumur ya. Jadi setiap kampung itu ada sumur. Jadi ketika mereka yang di perkampungan yang tadinya harus mengambil air bersih berkilo-kilometer ke sumber airnya dan membawa dirjen itu ya, kalau misalkan ada satu sumur di satu kampung itu mereka bisa lebih mudah untuk mendapatkan air bersih gitu ya. Jadi itu bisa menjadi solusi bagi masyarakat Indonesia ya, dan tentunya ini perlu perhatian dari pemerintah Indonesia. Jadi mulai dari saat ini kita harus mulai sadar betapa pentingnya air bersih dan sanitasi yang layak untuk kehidupan yang lebih baik lagi dan lebih bersih dan sehat lagi tentunya. Terima kasih, semoga video ini bermanfaat dan mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.